Kabupaten Sejunjung, sebelumnya disebut Kabupaten Sawah Lunto Sejunjung, adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Barat. Ibu kota kabupaten ini adalah Muaro Sejunjung. Jorong Koto Padang Ranah dan Tanah Batu adalah sebuah kawasan yang menjadi refleksi kehidupan masyarakat negeri Sejunjung dalam bidang sosial kemasyarakatan, ekonomi, seni, dan budaya diwujudkan ke dalam aktivitas rutin seperti Bataga Gala, nikah kawin, basiria kando, membantai adat, batobo kongsi, marancah, bakawa adat. Semua profesi tersebut dilaksanakan di desa Nagari Sejunjung. Rumah gadang berbentuk bagonjong merupakan salah satu arsitektur rumah adat yang dimiliki Minangkabau. Di Nagari Sejunjung ini terdapat sebuah tradisi yang sampai saat ini masih dilaksanakan, yaitu Toboh Kongsi. Kegiatan Toboh kalau di waktu musim kasawah, yang pertama untuk pengolahan tanah, kemudian bertanam, kemudian selesai nanti hampir panen, jadi untuk panen padi sawah tersebut. Contohnya kini kebetulan itu untuk tanam jagung. Jadi tanam jagung karena bandah sawah kurang baik, jadi untuk mempiloi bandah sawah tersebut. Sudah tuh merehab rumah atau batukang. Kemudian mengambil kayu kerimbo, kayu untuk bangunan rumah ataupun kayu untuk pagar. Membuat cincin kayu itu juga dipergunakan anggota Toboh. Yang pertama anggota Toboko, yang pertama anggota pergi batobo. Kemudian anggota membayu badan, ya tetap memakai orang Tobo. Kemudian yang ketiganya uang yang masuk simpanan dan membayu uang muko. Kemudian yang keempat yaitu untuk simpanan saja. Peraturan yang pertama waktu rapi di Undang-Undang Tobo itulah ditentukan hadir jam 7:30 di tempat rapi Tobo. Kemudian kalau ada kemalangan dari yang bersangkutan anggota Tobo berhenti. Kemudian untuk mengganti yang berhenti hari batoboko, bisu harinya di hari kerja. Anggota Toboko tidak dipilih orangnya, baik petani, pegawai, pedagang, supir, dan anggota Toboko tetap yang laki-laki. Yang perempuan tidak kami terima selaku anggota Tobo. Sebab yang perempuan adalah kelompok-kelompok Tobo. Sebab dengan adanya kelompok Toboko, yang pertama kegiatan sosial sangat terbantu. Kemudian untuk membantu kegiatan kerojo sawah, kaladang, memaga pola dan lain-lainnya. Itu sebab Toboko tetap bertahan di Nagari Sejunjung.
Kalau ambo baumu sekitar tahun 25 tahun. Iya sebab yang pertama dake dengan rumah, nang kedua ya tobo suruh gantiang ko ya lalamu berdiri. Jadi tentang masalah-masalah sangat kurang sekali di kelompok tobo Surakarta. Itulah ambo yaitu ingin masuk kelompok tobo itu asal mulanya dulu. Tobo ko jangka waktunya setahun, mulai seminggu sudah raya 6 tuh tobo mulai dibuka. Jadi pembukaan anggota tobo ko ditentukan limitnya 3 minggu. Toboko mengadakan pertemuan atau rape sekali seminggu. Dalam rape sekali seminggu itu kegiatan Tobo adalah yaitu Patang Kamis itu ada rape, membayar simpanan, membayar uang muko, kemudian membayar uang sosial kalau ada anggota yang kemalangan. Kemudian sanksi sosial tentang kemalangan. Kemalangan anggota Tobo itu wajib untuk menjenguk waktu kematian. Kemudian kalau tidak hadir dibayar denda oleh yang bersangkutan yang tidak hadir. Kemudian yang keduanya waktu manigwari, yaitu anggota Tobo itu datang ke rumah yang kemalangan ko untuk sama-sama manigwari itu pergi mengaji di tempat kemalang itu. Kemudian seandainya anggota Tobo tidak hadir ataupun tidak berpesan waktu manigwari itu, anggota yang tidak hadir itu membayar denda. Nah, itulah sanksi sosial. Kemudian yang sangat sepele bentuknya, waktu pertemuan atau rape di Surau Tobo itu terkentut salah seorang anggota Tobo. Nah, itu sanksinya itu bersalaman dengan seluruh anggota. Itu yang sanksi sepele bentuknya, tapi karena peraturan Tobo tetap dilaksanakan atau dijalankan oleh anggota yang melanggar sanksi sosial tersebut. Pembantaian adat ini awali dengan kelompok tani bermusyawarah, berkumpul bersama, dan itu dikumpulkan oleh wali nagari dan sepakat untuk melaksanakan pembantaian adat. Setelah itu, setelah sepakat pembantaian adat oleh nagari, maka ditentukanlah jadwal pembantaian oleh kerapatan adat Nagari Sinjung. Seperti kemarin adalah hari Kamis pagi, itu hari Rabunya kita telah mencokok kerbau ke kandang dengan menanjung lehernya dengan tali, dan kemudian apabila kerbau itu kerbau lepas itu selalu dituntun mukanya supaya tidak melawan, dan apabila kerbau setelah jinak itu tidak dituntun, membawa ke pembantaian yang di sana telah gotong royongkan tempat pembantaiannya itu tambangnya, dan diawali dengan gotong royong membuat pondok dan membuat tambang. Setelah itu dibawa kerbau ke sana, disitulah kerbau ini ditambangkan untuk dibantai, dan pada malam harinya sebelum kita membantai itu dilaksanakan hiburan. Seperti kemarin kita melaksanakan hiburan selawat ulang. Alhamdulillah itu berjalan dengan lancar, dan di sana ini Mama sepakat tidak membenarkan adanya perjudian di sana. Itu seluruh Tobo melaksanakan pengikatan kaki dan merebahkan kerbau untuk dibantai. Secara bergotong royong, per kelompok Tobo Kongsi ini melaksanakan pembantaian yang dilaksanakan oleh Katik Nagari atau Malin Nagari. Dan kemudian setelah itu dilaksanakan pengupasan atau pembukaan daripada kerbau yang dibantai tadi, sampai memotong-motong daripada daging kerbau
dan kemudian setelah dipotong dionggok. Dan penjualannya per onggok, dan sebagian dijual dan sebagian dibagi kepada anggota Tobo yang bersangkutan. Jadi baru kita laksanakan lelang, namanya lelang alat alam yang ada pada kerbau tersebut. Kaki 50. Siapa sih? Wah, kalau yang 80 satu kali. 200 satu kali. 200 satu kali. 200 dua kali. Hah? Ancai sih. Abang 150. Kalau masak nah kamu 285. 29. 300. 120. Setelah itu selesai penjualan atau pembagian daging kerbau tadi, maka anggota Tobo pulang ke rumah masing-masing dengan membawa daging yang bantian tadi. Setelah itu orang rumah masing-masing anggota Tobo melaksanakan memasak rendang dan memasak dendeng, dan ada yang membuat sumur atau sup namanya. Setelah itu pada malam harinya anggota Tobo ini memasak nasi dengan rantang atau siap di tempat rapat Tobo Kongsi. Kalau tempat kami adalah di Suroganting Sinjung, itu di belakang Puskesmas Pembantu di Ganting Sinjung. Jadi setelah itu nanti pada tempat pertemuan rapat itu sebelumnya kami ingin menyelesaikan pembukuan dan menyelesaikan administrasi keuangan, dan kemudian daripada itu membagikan kepada anggota daripada uang-uang yang disimpan di Tobo Kongsi sebelum melaksanakan pembubaran Tobo Kongsi. Oli Kobo 24 juta, ongkos dari Pelangki ke Si Junjung 100.000, kemudian Kobo Lundape Koi Lapodie 50.000, Panjang nasi 1 juta, tadi telah dilunasi 2.000. Kemudian Antong Aswai 93.000 kebayar kuat. Jadi setelah itu dilihat apa permasalahan, ada kekurangan keuangan, ada permasalahannya, kita selesaikan dulu supaya baru dibubarkan. Jadi seluruh anggota merasa puas dan tidak ada kendala-kendala permasalahan kepada anggota itu terhadap pengurusan Tobo Kongsi ini. Dan kemudian daripada itu sebelum melaksanakan selesainya rapat Tobo Kongsi itu dilaksanakan makan bersama. Dan kemudian berdoa, dan kemudian memberikan sambutan ketua sebagai pertanggungjawaban
keuangan Pemukonsih setahun berjalan. Bersama, walaupun ada data yang ada sakit sebanyak 2 orang. Kemudian salam kita mohon kepada Allah untuk kita berlalu. Karena pada bulan puasa kegiatan Batobo tidak dilaksanakan, dihentikan, dan kemudian baru selepas Paso 6 baru dimulai kembali Pemukonsih yang baru. Mungkin itu tata cara pelaksanaan pembacaan adat dari awal sampai akhirnya. Tersinggung dekat turun baik disengaja pun tidak disengaja. Malam ini kita bisa kalau memasuki bulan suci Ramadan dan sehat.